Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggiangan Minggu Pentakosta pertama 19 Mei 2024. Terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42 dan bacaan dari Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Diikat oleh topik atau tema kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan huasoni todi porbadia na pasadahon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kejadian pasal 41 mulai ayat 37 sampai 57 adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Khotbah kita dari ayat 37 sampai 42. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita pada ibadah pertanggiangan Minggu Pentakosta pertama memperingati turunnya Roh Kudus. Tanggal 19 Mei 2024 dihubungkan dengan topik Minggu Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Huasoni todi porbadia na pasadahon. Saudara, kita semua tahu cerita Yusuf mulai dari rumah ayahnya Yakub, kemudian bermimpi dan saudara-saudaranya iri hati bahwa dalam mimpinya Yusuf akan menjadi penguasa buat mereka. Kemudian Yusuf dibuang ke lubang atau sumur kering, lalu dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Midian. Orang Midian menjual lagi kepada Potifar di Mesir. Saudara, di rumah Potifar Yusuf selanjutnya menjadi budak dan sangat-sangat dipercaya mengelola semua hartanya. Tetapi karena menolak godaan dan rayuan istri Potifar, Yusuf kemudian difitnah oleh istri Potifar dengan tuduhan Yusuf mau memperkosa istri Potifar, lalu menjadi narapidana di penjara. Kita baca Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 20. Di penjara, Yusuf menafsirkan mimpi dua orang tahanan lainnya. Kedua tafsiran ternyata benar terjadi, dan salah satu tahanan dibebaskan dari penjara dan posisinya dipulihkan kembali sebagai juru minum raja, sedangkan juru masak roti dihukum mati di tiang gantungan. Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23.
2 tahun kemudian sang Raja Firaun sendiri mendapat mimpi yang buruk. Dan hati sang raja sangat-sangat gelisah dengan mimpinya. Lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli-ahli dan semua orang berilmu di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat memberi pengertian, pemahaman, makna dari mimpinya itu kepada Raja Firaun. Lalu sang juru minum tadi teringat kembali yang terjadi padanya semasa di penjara dan memberitahu kepada sang raja bahwa ada seorang yang memiliki karunia tafsir mimpi di penjara bernama Yusuf. Yusuf kemudian dipanggil dari penjara dan sang raja menyampaikan semua isi mimpinya kepada Yusuf. Raja berkata kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Ayat 15. Tetapi Yusuf menjawab dengan rendah hati, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Ayat 16. Saudara, berdasarkan mimpi Firaun, Yusuf menerangkan arti dan tujuan mimpi sang raja dalam wujud sebuah nubuatan. Akan ada 7 tahun masa panen raya yang langsung diikuti oleh 7 tahun masa paceklik berikutnya di seluruh Mesir dan sekitarnya. Untuk menghadapi semua keadaan itu, baik masa panen raya besar-besaran, apalagi terutama masa paceklik berat selama 7 tahun berikutnya itu, Yusuf mengusulkan berbagai-bagai hal kepada sang Raja Firaun. Pada ayat 33-34, agar sang raja kiranya mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Kemudian pada ayat 35-36, Yusuf mengusulkan lagi agar supaya sang raja mulai menimbun hasil panen sebagai persiapan awal menghadapi semua musim paceklik berikutnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pada nats khotbah kita ayat 37-42 ini, sang raja menyetujui semua usul dan rekomendasi Yusuf dan sangat-sangat menghargai Yusuf karena hikmatnya Yusuf. Firaun sangat-sangat menyadari bahwa dalam kemampuan Yusuf tersebut pasti itu terjadi karena adanya campur tangan Roh Allah. Berbagai hal dilakukan oleh sang raja menunjukkan penghargaannya itu kepada Yusuf. Yusuf dilantik menjadi penguasa di Mesir, orang nomor 2 di seluruh kerajaan di bawah sang raja sendiri. Yusuflah yang diangkat raja bertanggung jawab mengumpulkan hasil panen pada tahun-tahun kelimpahan dan menjualnya pada penduduk Mesir dan orang lain pada tahun-tahun kelaparan. Kejadian pasal 41 ayat 38 dan seterusnya. Selain itu, Firaun mengaruniakan segala macam bentuk kemuliaan kepada Yusuf. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya sendiri dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah juga kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya sebagai bukti yang sah atas kuasa yang ia miliki. Saudara, pengalaman Yusuf ini mengajar kita kalau sudah Roh Kudus yang bekerja memberi hikmat dan kuasa kepada orang yang percaya, maka tidak ada yang mustahil. Sebagaimana topik minggu memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta tanggal 19 Mei 2024. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama tanggal 19 Mei 2024, dihubungkan dengan topik minggu kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, berbagai masalah dipakai Tuhan membentuk diri kita. Bertahanlah. Saudara, pada umur 17 tahun Yusuf dibuang ke sumur dan dijual kepada orang Midian hingga menjadi budak di Mesir. Kejadian pasal 37 ayat 2. Pada umur 33 tahun Yusuf menjadi raja kedua di Mesir dan diarak di seluruh negeri. Kejadian 41 ayat 46. Nah, dari sejarah itu kita lihat ada selama 13 tahun keadaan Yusuf mengalami sangat-sangat menderita sebagai orang tak berharga, sama dengan barang jualan atau komoditi, hingga tiba di rumah Potifar, pegawai tinggi kerajaan Mesir. Nah, selama 13 tahun itu, Yusuf banyak sekali difitnah, kemudian mengalami penderitaan, dipenjarakan sebagai narapidana. Tetapi semua tantangan hidup ini ternyata membentuk Yusuf menjadi pribadi yang tabah, yang tahan mental tangguh, yang rendah hati juga, dan selalu bergantung kepada Allah. Dalam perjalanan hidup yang pedih itu, ada godaan dan ajakan dari istri Potifar sendiri untuk melakukan zina. Tetapi dia tidak mau mengikutinya. Tetap dia menjaga kekudusannya, Bapak Ibu. Saudara, pengalaman pahit Yusuf di masa lalu telah membentuk dirinya menjadi pribadi tangguh, pribadi yang kuat, bermental baja, sehingga diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Dianugerahkan Tuhan kepadanya juga kuasa, kemuliaan, dan kehormatan. Saudara, apa yang dapat kita lihat dari pengalaman Yusuf ini? Belajar dari berbagai pengalaman pahit Yusuf ini, Bapak Ibu, maka ada banyak hal yang perlu kita amalkan dari pengalaman Yusuf ini. Pertama, berbagai krisis-krisis kehidupan sering kali menerpa hidup kita, dan semua itu bisa saja memang sangat-sangat menghancurkan hati, perasaan, pikiran, dan semangat hidup kita. Tetapi pengalaman Yusuf ini memberi kita motivasi baru bahwa kita tidak boleh memandang kehidupan ini hanya dari sisi-sisi negatif atau dari sisi-sisi buruknya saja. Jangan. Sisi-sisi buruk atau negatif dari kehidupan ini tidak selalu menghancurkan manusia saja, tetapi justru krisis-krisis kehidupan itu semakin mematangkan, mendewasakan kita, dan mampu menghadapi segala tantangan hidup, bahkan juga menggiring kita kepada posisi penting dalam kehidupan ini, seperti Yusuf sendiri menghantarnya ke istana. Makanya Bapak Ibu, bertahanlah terus. Kedua, sebagai orang percaya, kita tidak boleh kehilangan visi dan pandangan akan masa depan ketika krisis-krisis itu menghantam, mendera hidup kita. Mengapa? Karena kita tahu Allah yang mengatur masa depan kita. Jikapun berbagai-bagai krisis berusaha menyelinap dalam kehidupan kita, masuk di dalam pengalaman-pengalaman kita itu, maka itu tidak boleh menguasai sepenuhnya dan mengarahkan kita ke jurang maut. Masa depan di tangan Tuhan, dan harapan kita tidak ada yang akan sia-sia, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus yang kita peringati turunnya minggu ini, yaitu Minggu Pentakosta, selalu bekerja menopang hidup kita. Saat-saat ketika diberondong oleh berbagai-bagai macam krisis, Dia atau Roh Kudus itulah yang memberi kita daya tahan untuk memenangkan setiap pergumulan, pertarungan menghadapi krisis-krisis itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, sadarilah bahwa krisis-krisis merupakan bahagian dari hidup kita. Saudara, semua kita tentunya tidak menghendaki munculnya, datangnya berbagai-bagai krisis-krisis kehidupan menerpa hidup kita, toh gak ada yang menyukai hal itu. Semua kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita, menjaga pekerjaan kita, aktivitas hidup kita sehari-hari, agar itu semuanya jangan menjadi pemicu, pembawa berbagai-bagai krisis dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu, fakta menunjukkan
menunjukkan bahwa bagaimanapun usaha kita membendung krisis-krisis hidup itu agar tidak terjadi dalam hidup kita. Krisis-krisis itu selalu saja terjadi dalam hidup kita. Mulai dari krisis-krisis paling kecil sekali hingga kepada hal-hal yang besar-besaran yang mengancam bahkan nyawa kita. Saudara, itulah perjalanan hidup manusia. Sejarah kehidupan manusia selalu menunjukkan bahwa terdapat saat-saat di mana krisis mengancam kehidupan kita. Dan hal itu juga sudah diajarkan dan diungkapkan oleh buku Pengkhotbah pasal 3. Pernah Bapak Ibu membaca Pengkhotbah pasal 3 itu bahwa hidup manusia itu akan selalu diselang-selingi oleh kebahagiaan, sukacita, berkat-berkat, dan juga sebaliknya berbagai-bagai krisis-krisis atau kesukaran-kesukaran hidup. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tulis Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Segala sesuatu ada masanya Bapak Ibu. Ada masanya. Ada waktunya untuk tertawa. Ada saatnya juga untuk menangis, mencucurkan air mata. Ada waktunya meratap. Tetapi ada juga waktunya untuk menari-nari, bergembira, bersukacita. Sebaik atau secanggih apapun kemampuan manusia mengelola hidupnya dengan segala kreativitas dan inovasinya, manusia itu tetap akan mengalami masa-masa sulit. Menghadapi krisis-krisis hidup seperti ini, kalau ia saat sekarang mengalami masa-masa tertawa, penuh candaria, bahkan berbagai-bagai berkat menyelimuti kehidupan kita, berbagai-bagai macam keuntungan, rezeki juga masuk ke kas kita. Namun pengkhotbah mengingatkan bahwa krisis-krisis hidup, masa-masa sulit juga, kepedihan, air mata duka, kerugian, dan berbagai-bagai masa-masa sukar dan kemelut hidup juga sudah sedang menanti, sudah sedang datang memasuki hidup kita. Nah, lalu bagaimana cara kita menghadapi situasi sulit yang kita alami sekarang dalam hidup ini, Bapak Ibu? Bagaimana? Pertama, dan ini harus terlebih dahulu, kita harus menyadari kedua sisi ini akan selalu senantiasa silih berganti dalam hidup kita. Kalau kita sudah menyadarinya, maka kita tidak terkejut lagi. Kita tidak langsung lagi stres, stroke dalam kesehatan kita ataupun dalam hidup kita. Enggak lagi. Kemudian kedua, belajar dari cerita kehidupan Yusuf. Krisis justru membawa Yusuf dari orang yang sempat jatuh menjadi orang penting di istana Mesir pada waktu itu. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Saudara, ini mendorong kita sekarang bahwa dalam segala krisis dengan segala dimensi-dimensi negatifnya itu ada kuasa, ada pertolongan daripada Tuhan untuk mengangkat dan memindahkan kita dari lubang-lubang krisis ke dalam istana hidup kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Makanya hadapilah semuanya itu bersama Roh Kudus. Pengajaran ketiga, berhikmatlah dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Saudara, ketika Raja Firaun mengatakan kepada Yusuf, "Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Ayat 15. Tetapi Yusuf menjawab, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Artinya apa? Ketika sang raja memandang pribadi Yusuf mempunyai kemampuan khusus mengartikan mimpi, Yusuf meluruskan pemahaman itu bahwa sekali-kali bukan dirinya yang memiliki kemampuan itu, melainkan Allah lah yang mengungkapkan, yang memberikan, yang menurunkan itu kepadanya. Yusuf tidak mau memuliakan dirinya sendiri. Yusuf dengan rendah hati mengakui bahwa kemampuannya membaca mimpi dan mengungkapkan tafsirnya yang berwujud nubuatan yang akan terjadi di masa mendatang itu berasal dari Allah, Roh Kudus sendiri. Saudara, apa yang kita pahami di situ? Dalam menghadapi segala persoalan, krisis-krisis dan tantangan hidup, maka kita tidak boleh dan tidak mungkin mengandalkan pikiran, kemampuan, dan kesanggupan kita, Bapak Ibu. Nggak bisa. Semua itu sangat-sangat terbatas. Kemampuan kita itu sangat terbatas dan tidak mungkin kita andalkan menghadapi semua krisis-krisis kehidupan yang menerpa kita.
Demikianlah Yusuf. Dia mengakui kepada Firaun sendiri bahwa segala kemampuannya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi langsung datang dari sorga. Itu diberikan lewat hikmat daripada Allah sendiri. Saudara, mari andalkanlah kuasa Tuhan. Seperti Yusuf dalam khotbah ini, sebab kemampuan kita sangat-sangat terbatas sekali lagi. Sedangkan berbagai-bagai krisis yang datang menerpa kita itu melebihi kemampuan kita, bahkan di luar jangkauan pikiran kita. Dengan mengandalkan kuasa Tuhanlah, maka kita tidak akan putus asa Bapak Ibu. Tidak akan bersungut-sungut, mengomel-ngomel, menggerutu kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan. Dengan menggunakan hikmat dari Tuhan itu sendiri, selalu akan ada semangat kerja, usaha yang maksimal, dan akan mampu menemukan jalan keluar di saat semua pintu-pintu sudah tertutup menurut kita. Bersandar dan berserah diri kepada kuasa Roh Kudus itulah yang menjadi kunci, sehingga kepada kita selalu akan diturunkan oleh Tuhan hikmat dan kuasa menghadapi segala benturan dari krisis-krisis yang sedang dan akan kita alami lagi silih berganti di waktu yang akan datang. Sebab kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kita dengan Tuhan dan sesama manusia, sebagaimana topik minggu memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama 19 Mei 2024. Pengajaran keempat, hubungan nats ini yakni pengalaman Yusuf dengan ibadah memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Apa, saudara? Perlu kita pahami dan hayati adanya perbedaan pengajaran perjanjian lama dengan perjanjian baru tentang kepada siapa Roh Kudus itu diberikan, dikaruniakan oleh Allah. Kepada siapa? Dalam perjanjian lama, Roh Allah hanya diberikan Allah kepada orang-orang tertentu saja, yakni kepada orang-orang yang menurut Allah sendiri sangat-sangat memerlukan, membutuhkan hikmat dari Roh Allah untuk sesuatu tugas tertentu yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Beberapa di antara mereka yang mendapat Roh Tuhan itu adalah seorang yang bernama Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Saudara, Tuhan memenuhi Bezalel ini dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Itu kita baca Keluaran pasal 31 ayat 3. Kemudian juga diberikan oleh Tuhan kepada Musa sendiri dan tua-tua Israel, sebagaimana dalam Bilangan pasal 11 ayat 17 dan ayat 29, serta juga kepada para nabi-nabi dan para raja-raja yang sangat-sangat membutuhkan Roh Allah untuk melengkapi mereka dengan hikmat dan kemampuan memimpin di tengah-tengah jemaat dan masyarakat bangsa Israel. Kemudian kita lihat pada Bilangan pasal 11 ayat 29, Musa sebenarnya sangat-sangat berharap agar supaya seluruh umat itu juga boleh menikmati, mendapatkan karunia Roh Kudus. Demikian juga Joel telah menubuatkan akan adanya pencurahan Roh Kudus itu. Dan nubuatan ini sangat-sangat terkenal sekali, meneguhkan harapan orang-orang dalam perjanjian lama itu. Joel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Saudara, apa yang sangat-sangat diharapkan oleh Musa, demikian juga nubuatan Nabi Yoel, itulah yang terjadi dalam perjanjian baru saat Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada murid-muridnya serta orang-orang percaya, sebagaimana nats khotbah di minggu memperingati turunnya Roh Kudus 19 Mei 2024, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya. Sebutan Allah atau Elohim yang diucapkan oleh Yusuf dalam Kejadian pasal 40 ayat 8 kepada kedua juru roti dan juru minum, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Dan juga kepada Raja Firaun dalam Kejadian pasal 41 ayat 16 yang mengatakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, itulah juga Bapak Ibu, Roh Kudus yang memampukan Yusuf menjadi orang bijak, yang juga tidak lain dari yang turun kepada Yesus juga, dan kemudian dicurahkan kepada murid-muridnya di hari Pentakosta, dan sejak itu juga dicurahkan
ke atas kita orang-orang percaya sepanjang zaman. Makanya Bapak Ibu, kita dapat mengangkat Yusuf sebagai teladan bagi hidup kita sekarang. Karunia-karunia Roh Kudus inilah yang memampukan kita menjadi berkat, memampukan kita menjadikan talenta-talenta yang kita miliki menjadi sukacita bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Dan untuk semuanya itu kita butuhkan curahan Roh Kudus agar kita dimampukan dalam menjalani kehidupan ini penuh damai sejahtera meski harus diberondong oleh berbagai-bagai tantangan hidup. Topik perayaan Pentakosta pertama 19 Mei 2024 ini yakni kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan huasonito di perbadia napasadahon ini sangat-sangat menyemangati kita dalam menapaki seluruh kehidupan kita apapun yang harus kita hadapi. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat hari Pentakosta buat kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Partangyangan Minggu Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus 19 Mei 2024 dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42 ini, agar semakin banyak orang percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kita. Huasonito di perbadia napasadahon. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di minggu memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami di pertangyangan minggu memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama. Apa yang dialami oleh Yusuf ini selama 13 tahun menderita dan mengalami berbagai-bagai tantangan, pergumulan, krisis-krisis kehidupan. Dia tidak mau mundur, tidak mau kalah. Sebab ada kuasa Roh Tuhan yang senantiasa membentengi hidupnya, memberikan kekuatan, kemampuan baginya mengalahkan krisis-krisis itu. Sama halnya dengan kehidupan kami. Tidak ubahnya Tuhan. Kami juga menghadapi berbagai-bagai tantangan, pergumulan, permasalahan hidup, baik yang kecil, yang sedang, maupun yang besar, bahkan yang mengancam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang kami rayakan turunnya saat ini menjadi penguasa dalam diri kami, menjadi penguat di dalam kehidupan kami ketika atau di saat kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan dan krisis-krisis kehidupan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.